sahibil karamati wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi at-tahirat. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-hadits amma ba'd. Yang kami hormati kepada beliau Bapak Kepala Sekolah Bapak Dr. Andes Agung Purwoka MPD, yang kami hormati kepada Bapak Ibu Guru serta karyawan SMA Negeri 15 Semarang, serta anak-anakku semuanya kelas 11 baik dari IPA ataupun IPS yang kami cintai. Mengawali pertemuan pada sore hari ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan nikmat, hidayah, inayah serta taufiknya kita semuanya bisa melaksanakan kegiatan amaliyah Ramadan sampai pada sore hari ini, yakni nuzul Quran dalam keadaan sehat walafiat. Maka dari itu, marilah kita ikrarkan rasa syukur ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzmanya kelak di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat kelas 11 yang kami hormati, yang kami banggakan, pada kesempatan sore kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang ulasan nuzul Quran atau turunnya Al-Quran di bumi ini. Sesuai yang saya sampaikan tadi, sesuai yang saya bacakan di awal tadi, surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan yakni pada malam Lailatul Qadar. Artinya apa? Artinya Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar adalah Quran itu diturunkan secara mujmal, secara utuh pada malam Lailatul Qadar. Bukan berarti secara utuh satu mushaf diturunkan ke dunia, bukan. Namun Al-Quran itu diturunkan ke Baitul Izzah atau langit dunia. Jadi sekali lagi, Al-Quran oleh Allah Ta'ala diturunkan dari Allah Ta'ala ke Baitul Izzah, langit dunia, itu pada malam Lailatul Qadar, sesuai di dalam surat Al-Qadar tadi. Nah, ketika Al-Quran ini sudah di Baitul Izzah, kemudian diturunkan ke dunia ini berangsur-angsur tadrijan, kurang lebih selama 21 tahun lebih sekian, atau lebih enaknya kita buat global saja selama 22 tahun, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Rasul pada saat beliau masih hidup. Contohnya, ketika pada suatu saat Rasul disewani oleh para tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy, sowan kepada Rasul, kemudian mengajak negosiasi. Rasul, bagaimana umpama 1 tahun kita menyembah Allah Ta'ala, kita orang kafir Quraisy tadi, kemudian 1 tahun ke depannya Rasul dengan para sahabatnya menyembah berhala. Jadi ditawari seperti itu. Maka Rasul dengan tegas menjawab,
menolaknya, tidak mau. Lah berbarengan pada saat itu pula turunlah surat Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 6. Itu contoh. Kemudian contoh yang kedua adalah ketika pada saat peristiwa perang, ada tawanan yang ditawan oleh kaum muslimin. Kemudian Rasul meminta pendapat para sahabat-sahabat beliau, tawanan ini kita apakan? Kita bunuh atau kita kembalikan dengan mereka membayar tebusan? Pendapat satu yang mengatakan adalah kita bunuh saja karena dia orang kafir. Namun pendapat yang kedua, pendapat sahabat yang kedua mengatakan bahwasanya kita kembalikan saja dan kita minta untuk membayar tebusan. Maka pada saat itu pula turun ayat tertentu untuk mengatasi situasi pada saat itu. Fatimah rahmati minallahi lintalahi. Rasul harus lemah lembut kepada orang-orang yang berada di sekitar. Umpama Rasul pada saat itu keras sekali, bunuh gitu saja, maka kira-kira orang-orang yang berada di sekitar Rasul akan lari. Lan fandu min hauli. Itulah dua contoh yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu turun di dunia ini secara tidak langsung atau sedikit demi sedikit atau tadrijan sesuai dengan kebutuhan kurang lebih selama 22 tahun. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang Al-Quran, maka Al-Quran itu sendiri adalah wahyu yang sangat luar biasa, yang sangat luar biasanya itu sampai di akhir zaman nanti insya Allah Al-Quran itu masih tetap eksis. Berbeda dengan mukjizat-mukjizat lain yang dimiliki oleh para nabi lainnya. Contoh seperti mukjizatnya Nabi Isa. Nabi Isa itu mukjizatnya bisa menghidupkan orang yang mati, bisa mengobati penyakit yang oleh para tim medis, tim dokter itu tidak bisa diatasi, tapi oleh Nabi Isa bisa diatasi. Nah, umpama itu Nabi Isa kok masih hidup, mukjizatnya masih hidup ya Nabi Isa sampai sekarang ya. Umpama mukjizatnya bisa kita terapkan sampai sekarang, ya mungkin kita tidak usah repot-repot menghadapi corona ini. Cukup kita soal kepada Nabi Isa, selesai. Masalah corona sudah teratasi. Namun disayangkan Nabi Isa sudah tidak ada di dunia ini. Dan besok di akhir zaman insya Allah Nabi Isa akan diturunkan kembali untuk apa? Untuk mengalahkan Dajjal si mata satu. Kemudian contoh lagi mukjizatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu diberi karunia oleh Allah Ta'ala mukjizat berupa perahu atau kapal. Kapal ini bisa memuat sekian ribu makhluk hidup yang ada pada saat itu. Umpama itu masih ada sampai sekarang, maka kita tidak usah repot-repot naik kapal yang ada pada zaman ini. Tidak usah repot-repot membuat pesawat terbang, cukup naik kapalnya Nabi Nuh, selesai. Kita mau kemana gratis, karena kan ada Nabi Nuh. Namun sayang disayang, mukjizatnya Nabi Nuh sampai sekarang sudah hilang, sudah sirna. Kemudian yang ketiga lagi adalah mukjizatnya Nabi Soleh. Nabi Soleh itu adalah diberi mukjizat oleh Allah Ta'ala berupa tongkat. Tongkatnya itu ketika dipukulkan di sebuah batu, maka batu itu bisa mengeluarkan seekor onta. Bayangkan, kalau onta satu itu kita jual harganya sekitar 50 atau 100 juta. Bayangkan kalau tetangga kita ada yang fakir miskin, kita cukup membawa batu kepada Nabi Soleh. Nabi Soleh ini tolong untuk dipukulkan batu tersebut, dipukul keluar onta, kemudian kita jual, dan selesai pula permasalahan bagi orang-orang fakir miskin. Namun sekali lagi sayang mukjizat tongkatnya itu sudah sirna, sudah hilang. Tinggal satu, yakni Al-Quranul Karim, yang insya Allah sampai akhir zaman insya Allah masih tetap utuh dan dijaga keasliannya oleh Allah Ta'ala. Makanya bagi kita semuanya,
marilah kita hidupkan, marilah kita isi bulan suci Ramadan ini dengan nilai-nilai keislaman yang baik. Salah satunya adalah tadarusul Quran. Ada hadis yang mengatakan bahwa syahrul Ramadan syahrul Quran. Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Artinya apa? Ada sedikit arahan sekilas tentang perintah supaya kita memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan ini. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas materi tentang 5 keutamaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umatnya Nabi Muhammad, yang mana 5 keutamaan ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad. Satu keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad yang tidak diberikan oleh umat-umat sebelumnya Nabi Muhammad, yang pertama adalah idza kana awwalu lailatin min ramadhana yamdurullaha ilaihim birrahmah. Ketika datang malam pertama di bulan suci Ramadan, maka Allah akan melihat kepada umatnya Nabi Muhammad dengan penglihatan rahmat. Saya ulangi lagi. Ketika datang malam pertama di bulan suci Ramadan, maka Allah akan melihat umatnya Nabi Muhammad dengan penglihatan rahmat atau belas kasih sayang. Artinya apa? Wa man madzarallahu ilaihi birrahmah la yu'adzibuhu ba'dahu abadan. Barang siapa yang oleh Allah Ta'ala dilihat oleh Allah Ta'ala dengan penglihatan yang rahmat, maka dia tidak akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Ini sesuatu keistimewaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah yang belum pernah diberikan oleh kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Baru malam 1 Ramadan. Bisa dibayangkan kalau pada bulan-bulan Ramadan ini kita isi 1 bulan penuh dengan kegiatan atau amalan ibadah yang sempurna, yang baik. Ketika pagi hari sampai sore kita berpuasa, malam harinya kita melaksanakan sholat tarawih, sholat witir, diteruskan dengan tadarusul Quran. Kemudian belum lagi nanti disambung dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka insya Allah rahmat ya Allah Ta'ala sudah tidak bisa dipungkiri lagi, pasti akan diberikan kepada kita semuanya. Dengan persyaratan tadi, imanan wahtisaba, dengan iman, dengan yakin, wahtisaba, dan karena Allah Ta'ala. Kita melakukan ibadah itu semuanya bukan karena apa-apa, semata-mata cuma karena Allah Ta'ala. Nanti Allah sendiri yang akan memberikan rahmatnya kepada kita semua. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ya'murullah ta'ala al-malaikah bil istighfari lahum. Allah menyuruh pada para malaikat-malaikatnya Allah untuk memintakan ampunan kepada umatnya Nabi Muhammad. Kalau yang meminta ampunan kita sendiri ini belum tentu diberi ampunan oleh Allah Ta'ala. Namun ketika yang memintakan ampunan kepada kita adalah oleh para malaikat, maka jelas yakin sekali ampunan itu akan diturunkan kepada kita semua. Karena malaikat itu adalah makhluk yang sangat dekat kepada Allah Ta'ala. Sami'na wa ata'na. Apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala ya dilakukan sesuai dengan perintahnya, tidak pernah durhaka dan tidak memiliki hawa nafsu. Itu yang kedua. Allah memerintahkan pada malaikatnya memintakan ampunan kepada umatnya Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga, anna raihata famis shaimi atyabu min indillahi min rihil miski. Jadi bau mulutnya orang yang berpuasa oleh Allah Ta'ala diberi aroma yang sangat wangi sekali dibandingkan bau wanginya minyak misk. Walaupun secara nampak, walaupun secara nyata, walaupun secara sekilas bau orang yang berpuasa itu sangat tidak enak, tapi secara hakikinya adalah menurut Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala itu sangat wanginya luar biasa, bahkan melebihi dari aromanya minyak misk. Dan keutamaan ini belum pernah diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi
Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah yaqulullah ta'ala lil jannah ittakhidhi zinatik. Allah mengatakan, berfirman kepada surga, wahai surga, ambillah hiasan-hiasanmu. Hiasan-hiasanmu itu apa? Hiasan-hiasanmu adalah orang-orang kaum mukminin yang menjadi umatnya Nabi Muhammad. Artinya apa? Surga sudah siap untuk menerima kedatangan kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai penghuni surganya Allah Ta'ala. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah yaghfiru lahum ta'ala lahum jami'a. Allah mengampuni semua dosa yang kita lakukan. Dosa yang baik kita lakukan ketika secara rahasia, atau dosa yang ketika kita lakukan ketika di situ banyak orang. Dosa yang ketika kita lakukan ketika kita masih kecil. Dosa yang ketika kita lakukan ketika kita sudah dewasa atau tua, baik disengaja maupun tidak, insya Allah Allah akan mengampuni kita, selama dengan persyaratan kita benar-benar bertaubat kepada Allah Ta'ala, berjanji tidak akan mengulangi dosa tersebut, memperbanyak istighfar, kemudian merenungi atas kesalahan atau dosa yang kita lakukan, dan yang terakhir adalah kita iringi, kita memperbanyak perbuatan yang baik atau amalan-amalan yang baik. Insya Allah dengan amalan yang baik ini akan bisa menghilangkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi sekali lagi anak-anakku semuanya, 5 keutamaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat sebelum umatnya Nabi Muhammad adalah yang pertama, pada malam Ramadan pertama Allah Ta'ala melihat kepada kita semuanya dengan pandangan rahmat. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala menyuruh, memerintahkan pada para malaikatnya memintakan ampunan kepada diri kita semuanya. Yang ketiga adalah aroma bau mulutnya orang berpuasa lebih wangi dibanding aroma wanginya minyak misik. Kemudian yang keempat adalah Allah berfirman mengatakan kepada surganya bahwa inilah hiasan-hiasanmu, inilah orang-orang mukmin yang kelak menjadi hiasan-hiasanmu surga. Kemudian yang kelima adalah Allah mengampuni semua dosa-dosa yang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad selama dia mau bertaubat, selama dia mau meminta ampunan kepada Allah Ta'ala. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat dan berkahnya. Apabila ada kekurangan mohon maaf, apabila ada kelebihan semuanya hanya semata-mata dari Allah Ta'ala. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.